Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Laporan United Nations Conference on Trade and Development mencatat, pada tahun 2022 kontribusi UMKM mencapai 60,3% terhadap PDB dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Bahkan potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai 5.400 triliun rupiah pada tahun 2030 nanti. Produk-produk dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri dipandang mengancam produk pelaku UMKM domestik. Keberadaannya dinilai perlu diantisipasi karena bakal semakin menggerus pangsa pasar UMKM. Upaya perlindungan UMKM lokal sangatlah mendesak. Ditambah saat ini tekanan terhadap pelaku UMKM lokal semakin tertekan akibat hadirnya social commerce, yakni penggabungan platform media sosial dengan marketplace. Jumlah pengguna platform sosial commerce seperti TikTok di dunia saat ini telah mencapai 1,4 miliar. Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia dengan jumlah pengguna mencapai 113 juta users. Gross Merchandise Value atau nilai total barang dagangan yang dijual selama jangka waktu tertentu melalui situs pertukaran pelanggan ke pelanggan dari TikTok Shop di Asia Tenggara pada tahun 2022 sudah mencapai 4,4 miliar US dollar. Gross Merchandise Value TikTok Shop Indonesia hingga kuartal pertama tahun 2023 dikabarkan sudah mencapai 2,5 miliar US dollar. Dan pemirsa, akhir-akhir ini banyak dari pelaku UMKM yang mengeluhkan atau merasa terancam dengan banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia atau bisa disebut dengan banjir produk impor. Dan tentunya pemirsa, keberadaan dari UMKM ini sangat penting untuk bisa meningkatkan pendapatan atau PDB Indonesia. Nah, untuk itu pemirsa, kita ingin mengetahui bagaimana langkah dari pemerintah untuk bisa melindungi UMKM lokal dan juga meningkatkan pendapatan dari PDB kita berkaitan dengan UMKM tersebut. Kita akan bahas dalam program Juru Bicara. Kali ini kita sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik Pak Dirjen, jadi kita membahas mengenai fenomena yang ada saat ini. Banyak dari pelaku UMKM yang tadi merasa terancam Pak Dirjen dengan banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia. Dari pemerintah sendiri Pak Dirjen, seperti apa upaya perlindungan yang kita berikan kepada UMKM lokal tersebut Pak? Ya, jadi kalau kita lihat, ya kita perhatikan kebijakan pemerintah, sebetulnya kita ini kan tidak anti produksi luar negeri atau produk asing begitu kan. Bahkan produk asing di satu titik dia justru akan membangkitkan kompetisi ya, dan artinya gini. Artinya produk kita pun berkompetisi ya untuk menjadi lebih baik jika dibandingkan produk lokal. Nah, tetapi yang kita persoalkan adalah bagaimana cara produk asing ini masuk. Sebetulnya itu, ya kalau melalui mekanisme impor biasa tentu tidak masalah begitu. Persoalannya ini kan mereka masuk ini melalui e-commerce atau yang disebut social commerce yang sekarang ramai diperbincangkan, yang dilakukan oleh TikTok Shop ya di Asia. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan untuk melindungi UMKM. Sejauh terkait dengan social commerce yang ada di TikTok, ini tentu menjadi kewenangan ataupun kewajiban dari Kementerian Perdagangan. Ya, Kementerian Perdagangan karena urusan ekspor, impor, itu adalah urusan Kementerian Perdagangan. Karena itu Kementerian Perdagangan akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020. Nah, ini sedang dilakukan revisinya. Dalam revisi itu pemerintah akan mengatur perdagangan dalam social commerce tadi seperti yang disebutkan, misalnya TikTok Shop itu. Nah, pemerintah ini akan membatasi penjualan barang impor dengan batas minimal $100 US ya per unit.
Nah, kemudian Permendak ini akan meregulasi dengan membedakan atau memisahkan antara yang kita sebut media sosial. TikTok itu kan media sosial dengan platform penjualan, ya, dengan platform penjualan, dan melarang marketplace, ya, marketplace misalnya termasuk TikTok Shop itu tadi, menjual barang hasil produksi sendiri atau dari perusahaan afiliasi. Nah, dengan demikian akan terjadi kompetisi yang sehat antara marketplace di Indonesia, gitu. Nah, kemudian dalam revisi tersebut juga termasuk kewajiban agar semua produk yang berasal dari negara lain atau produk asing yang diimpor begitu, itu harus mencantumkan negara asal, pemenuhan standar, label atau sertifikat halal, dan juga ada keterangan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian produk asing yang masuk itu ya tidak boleh langsung lewat marketplace, ya, tetapi melalui mekanisme impor biasa begitu. Nah, sehingga dengan demikian tadi akan tercipta persaingan yang sehat, ya, terdapat perlakuan yang seimbang antara produk UMKM kita, produk dalam negeri, dan produk asing. Nah, sementara produk UMKM kita dikenakan berbagai peraturan, harus ada izin edar, standar nasional Indonesia atau SNI, dan sertifikat halal, sementara produk asing masuk begitu saja lewat social commerce atau e-commerce tadi itu. Nah, kemudian yang lain lagi, Kementerian Koperasi dan UKM ini memastikan bahwa pedagang lokal tetap bisa berjualan barang impor di marketplace, asalkan barang tersebut sudah lebih dulu masuk ke Indonesia. Jadi barangnya sudah ada di Indonesia begitu, bukan dibeli di marketplace lalu kemudian dikirim dari luar negeri begitu. Nah, ini yang sedang kita atur untuk melindungi UMKM kita. Baik, Pak Dirjen tadi sudah menyebutkan bahwa salah satunya itu adalah revisi terhadap Permendak nomor 50 tahun 2020. Lalu Pak Dirjen, kita tentunya juga ingin mengetahui bagaimana dari segi pengawasan dan perlindungan UMKM lokal di platform e-commerce dan juga social commerce. Tapi kita akan jeda dulu Pak Dirjen. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara kami akan kembali dalam program Juru Bicara.